Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas PJKRH 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu ruang lingkup olahraga. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan juga mengenai bentuk-bentuk olahraga, yaitu yang pertama olahraga pendidikan, yang kedua olahraga rekreasi, yang ketiga olahraga prestasi, yang keempat olahraga amatir, yang kelima olahraga profesional, yang keenam olahraga penyandang cacat. Baik, kita masuk di penjelasan yang pertama, yaitu olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Yang kedua, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan dan kegemaran yang tumbuh dan berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Yang ketiga, olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan keolahragaan secara terencana, terjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Yang keempat, olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan dan kegemaran berolahraga. Yang kelima, olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas keahlian berolahraga. Yang keenam, olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik atau mental seseorang. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 17, 18, 19, dan 20 dijelaskan juga mengenai ruang lingkup olahraga, yaitu olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan dan dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan di setiap satuan pendidikan. Olahraga prestasi dilakukan sebagai proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran yang dilaksanakan oleh setiap orang atau pendidikan, lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga. Adapun olahraga prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan mencapai prestasi. Ruang lingkup sosiologi olahraga. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan dari data berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua yaitu persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang ketiga, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya.
Menurut Sujono Sukanto, berdasarkan kekhususannya dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi dua macam cabang, yaitu sosiologi umum dan khusus. Yang pertama yaitu sosiologi umum. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Sosiologi khusus yaitu mempelajari dan menyelidiki macam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Contoh sosiologi khusus menurut Sujono Sukanto yaitu sosiologi pendidikan membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Sosiologi perkantoran membahas masyarakat di kota-kota. Sosiologi pedesaan membahas masyarakat di desa. Sosiologi hukum membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang berlaku. Sosiologi politik membahas masyarakat dalam hubungannya dengan politik. Sosiologi industri membahas masyarakat dalam dunia industri. Masyarakat pembangunan membahas masyarakat yang sedang membangun. Kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan kajian yang relevan. Misalnya, 1. Heiseman menyatakan bagian dari teori-teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi A. Sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama, seperti kelompok olahraga, tim, klub, dan sebagainya. Bagian B. Masalah figur sosial, seperti figur olahragawan, pembinaan yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Yang kedua, Plasner dalam studi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompetisi. Phillips dan Match menulis buku Women and Sport menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. Adapun bagiannya yaitu wanita dan olahraga. Partisipasi wanita dan olahraga dalam bidang olahraga sudah dimulai sejak tahun 70-an dan perubahan tersebut terjadi cukup drastis. Ada beberapa alasan mengemukakan antara lain adanya perubahan yang terjadi berkaitan dengan nilai sosial yang pada masyarakat, terutama di negara-negara industri yang perubahan tersebut yakni berkaitan dengan peningkatan. Selanjutnya, kesempatan baru. Kesadaran akan adanya kesempatan baru yang cukup menantang ini semakin mengundang para remaja putri untuk mengambil bagian dalam kegiatan olahraga di sekolah. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Perkumpulan olahraga kaum wanita pada tahun 1980. Setelah 6 tahun kemudian, publikasi yang menyoroti kaum wanita dalam olahraga mulai banyak diedarkan serta banyak kebijakan memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk berpartisipasi dalam olahraga. Aktivitas manusia muncul karena ada gagasan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki, memandang perempuan dari segala segi tingkat dan kalangan untuk lebih berpartisipasi dan menunjukkan kemampuannya dalam kegiatan olahraga. Selanjutnya, kesehatan dan kebugaran jasmani. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan pentingnya kesadaran dan kebugaran jasmani pada pertengahan 70-an mendorong kaum wanita untuk mengambil bagian dari aktivitas fisik termasuk olahraga. Selanjutnya, pemberian penghargaan publisitas terhadap wanita. Dalam aktivitas olahraga banyak kita jumpai perempuan yang diberikan penghargaan apabila meraih prestasi dalam bidang olahraga. Sosiologi olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam situasi olahraga artinya kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam berinteraksi, ia terikat oleh nilai dan norma yang berlaku pada komunitas di mana ia berada dan peranata-peranata yang berlaku pada cabang olahraga yang sedang dilakukannya. Pelanggaran terhadap nilai dan norma atau perilaku yang menyimpang. Pelanggaran terhadap nilai dan norma atau perilaku yang menyimpang memainkan akan berakibat
adanya sanksi. Penentuan jenis sanksi ini ditentukan atas kesepakatan bersama atau aturan yang telah dibakukan. Kesemuanya itu dilakukan agar aktivitas olahraga yang dimainkan bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Latar belakang munculnya kajian sosial olahraga ini dapat dikaji dari fenomena yang ada di dalam ilmu keolahragaan, yaitu yang pertama, ilmu keolahragaan menggunakan pendekatan interdisiplin dan cross-disiplin dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kedua, telah diyakini dan diakui keberadaannya sesuai teori yang menyatakan sport is reflect the social condition atau sport is mirror of societica sebagai disiplin ilmu baru dan masih dalam proses memperoleh pengakuan dari komunitas masyarakat. Ilmuwan keberadaan olahraga telah berkembang sedemikian pesat. Kajian terhadapnya dilakukan dalam frekuensi dan intensitas yang tinggi, baik secara mikro maupun secara makro. Secara mikro, kajian ilmu olahraga difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori dan hukum pendukung ilmu olahraga sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat memperoleh keberadaan olahraga sebagai fenomena aktivitas gerak insani yang berbentuk pertandingan atau perlombaan guna mencapai prestasi yang tinggi. Kajian secara mikro dilakukan dalam konteks internal keolahragaan yang secara epistemologi diarahkan pada proses pemerolehan ilmu yang digunakan untuk meningkatkan kualitas gerak insani secara lebih efektif dan efisien. Adapun secara makro, yaitu kajian olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga, baik siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti pelaku atlet, penikmat atau penonton, pemerintah, pembisnis, dan sebagainya. Pada konteks itu, olahraga dikaji secara aksiologi untuk mengetahui pengaruh olahraga pada pelakunya sendiri atau khalayak luas, terutama pengaruh sosial yang mengakibatkan posisi olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas gerak insani, melainkan telah berkembang secara pesat menambah pada aspek-aspek kehidupan manusia secara luas. Olahraga pada aspek-aspek kehidupan manusia secara luas. Olahraga pada era ini telah diakui keberadaannya sebagai suatu fenomena yang tidak lagi steril dari aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, sehingga tidak berlebihan dikatakan bahwa pemecahan permasalahan dalam olahraga mutlak diperlakukan pendekatan dari disiplin ilmu, salah satunya sosiologi. Adapun masalah-masalah olahraga rekreasi, yaitu olahraga rekreasi adalah jenis-jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu luang. Menurut Kusnadi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan dengan tujuan rekreasi. Menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberikan kepuasan atau kesenangan. Menurut Nurlan Kusmadi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditunjukkan untuk rekreasi atau wisata. Pengertian rekreasi olahraga adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang mengandung unsur positif. Pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikemukakan pada olahraga sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Sebagai ilmu yang bersifat non-etis, teori-teori sosiologi berpeluang untuk digercep oleh disiplin ilmu lain, dan sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, olahraga masih menggunakan teori-teori disiplin ilmu lain untuk menyusun teori ataupun hukum-hukum lainnya. Dalam hal ini, ilmu olahraga bersifat negatif, yaitu berusaha menerima dan mengkombinasikannya secara selaras keberadaan ilmu lain untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi.
Sosiologi olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia baik dengan individu maupun kelompok dalam situasi olahraga. Artinya, dalam setiap melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi, ia terikat oleh nilai atau norma yang berlaku pada komunitas di mana ia berada dan peranata-peranata yang berlaku pada cabang olahraga yang sedang dilakukannya. Pelanggaran terhadap nilai dan norma perilaku yang menyimpang dari peran yang dimainkannya akan berakibat adanya sanksi. Penentuan jenis sanksi ini tentu atas kesepakatan bersama atau aturan yang telah dibakukan kesemuanya. Itu dilakukan agar aktivitas olahraga yang dimainkan berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Adapun pengertian dari sosiologi juga berasal dari bahasa Latin, socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiologi olahraga adalah pengetahuan tentang pertemuan atau perkawanan. Pengertian pertemuan ini selanjutnya diperluas cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau biasa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungannya antara masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat. Secara luas, sosiologi mempelajari tentang masyarakat sebagai suatu kelompok hubungan kompleks, hubungan interaksi, kekuatan, dan lembaga sosial. Ilmu sosiologi membantu kita akan paham realitas atau fakta sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi olahraga juga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik individu maupun kelompok dalam situasi olahraga. Artinya, saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lain. Adapun pengertian sosiologi menurut ahli, yaitu menurut Sujono, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dalam kehidupan kelompok itu. Menurut Alan Jensen, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya seperti bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Menurut William dan Mayer, sosiologi adalah penelitian ilmiah terdapat interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Menurut Bauman, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok, sifat dan perubahan dengan sosial lembaga sosial serta ide-ide lainnya. Menurut Selo Sumarjan Sulaiman Sumarji, beliau berpendapat bahwa sosiologi sebagai ilmu masyarakat yang mempelajari tentang struktur sosial yang sebagai suatu keseluruhan jalinan sosial antara berbagai unsur-unsur sosial pokok seperti kaidah sosial, kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Sebagai sosiologi juga mempelajari tentang proses pengaruh timbal balik antara berbagai perilaku masyarakat. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, keluarga, moral, agama, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial atau biologis, geografis, dan sebagainya menjadi ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lainnya. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini yaitu olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak-pihak telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup, berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama, membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai dan norma dan lembaga pranata. Olahraga telah
dipersiapkan sedemikian tinggi sebagai media untuk menunjukkan hegemoni, sehingga sedemikian untuk menyelenggarakan dan menciptakan para pelakunya. Sebagai pendekatan interdisiplin adalah pendekatan yang didasarkan terhadap pengetahuan dari ilmu psikologi, sosiologi, anatomi, dan fisiologi. Sedangkan pendekatan prodisiplin adalah pendekatan yang difokuskan pada ilmu motor learning, psikologi olahraga, dan sosiologi olahraga. Baiklah, itulah materi yang saya bawakan dari mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.